Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Berkata Al-Imam Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullah, ihalatukal a'mala ala wujudil faragh min ru'unatin nafsi, yang artinya menundanya engkau, melambatkannya engkau akan amalan-amalan atas adanya kelapangan, termasuk kebuduhan diri. Itulah artinya hikmah yang ke-18 ini. Penjelasannya adalah idza kana al-'abdu mutalabbisan bihalin min ahwalid dunya kat-tijarah wa nahwiha wa kana lahu fiha syughlun yamna'uhu min al-'amal bil a'malis shalihat wal wadha'ifid diniyah wa ahala dhalika al-'amal ala faraghi min tilkal ashghal wa qala idza tafarragtu 'amiltu dhalik fadhalika min hamaqati nafsihi. Apabila adalah seorang hamba berkecimpung dengan keadaan dari keadaan duniawi, apabila seorang hamba bergelut dengan urusan-urusan duniawi seperti perdagangan dan seumpamanya, dan adalah bagi dia seorang hamba tadi pada keadaan tersebut kesibukan yang mencegah dia, yang menghalangi dia daripada beramal dengan amal-amal yang saleh dan tugas-tugas keagamaan, dan dia menunda yang demikian amal itu atas kelapangannya dari yang demikian itu kesibukan-kesibukan, dan dia berkata, apabila aku telah lapang maka aku akan beramal saleh yang demikian itu. Maka yang demikian itu adalah merupakan kebuduhan seorang hamba tersebut. Nah, ini manusia, ini hamba Allah, orang yang sangat sibuk dengan urusan-urusan yang sifatnya dunia, baik inya bertani, baik inya berdagang, baik inya pegawai, apapun keadaannya, dia sibuk. Dan kesibukannya itu menghalangi dia daripada beramal saleh, daripada melaksanakan tugas-tugas keagamaan yang semestinya. Kada sempat lagi inya beramal saleh, kada sempat lagi melaksanakan tugas-tugas agama karena kesibukannya tadi. Dan dia menunda yang demikian itu beramal saleh atas waktu lapang dari itu kesibukan-kesibukan tadi. Dan dia mengatakan, apabila aku nantinya sudah lapang maka aku akan beramal amal saleh itu. Nah, orang seperti ini di dalam agama dianggap orang yang bodoh ngarannya. Para muhibbin rahimakumullah, tugas-tugas keagamaan, amal-amal saleh yang mesti dilakukan oleh orang yang berakal adalah perbuatan-perbuatan, bacaan-bacaan
tafakkur yang kita dituntut untuk melakukan itu. Nah, orang ini kada kau barar lagi tafakkur, kada sempat lagi menuntut ilmu, kada sempat lagi membaca wirid-wirid, kada sempat lagi membaca Quran sekian lembar sehari, kada sempat lagi berselawat sekian ratus, kada usah sekian ribu, kada sempat lagi silaturahmi karena banyaknya kesibukannya. Dan dia mengatakan, kaina aku mun sudah lapang bisa ain itu. Ini lagi sibuk, lagi banyak urusan. Nah, bila mana demikian halnya, kita ini dianggap bodoh. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dalam sehari semalam ada waktu 24 jam. Nah, bagaimana orang yang berakal itu mengelola waktu 24 jam ini? Bagaimana mestinya orang yang punya akal bisa mengelola waktu 24 jam ini dengan baik, dengan yang diridai Allah? Di dalam Suhuf Ibrahim disebutkan, hendaknya waktu itu dibagi 4. Ada waktunya dalam 24 jam itu kita munajat kepada Allah. Seperti sembahyang, membaca Al-Quran, berzikir, termasuk di dalamnya bersalawat. Nah, ada waktu dalam 24 jam untuk itu. Kemudian ada waktu dalam 24 jam itu dia muhasabah dirinya. Muhasabah itu artinya adalah menghitung kembali. Sekarang sudah berapa umurku? Berapa banyak sudah waktu yang kuhabiskan untuk agama? Berapa banyak waktu kuhabiskan untuk dunia? Berapa banyak dosa yang diperbuat? Nah, dimuhasabah diri. Nah, dalam 24 jam sehari itu mestinya ada waktu untuk itu. Nah, yang ketiga, dalam 24 jam itu ada waktu untuk tafakkur, untuk berpikir. Berpikir apa? Berpikir tentang kejadian-kejadian alam semesta ini. Termasuk di dalamnya adalah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini memerlukan tafakkur. Memikirkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memikirkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, memikirkan apa yang disampaikan oleh para aulia-aulia Allah. Nah, dalam sehari semalaman ini kita ada waktu untuk itu. 3. Dan yang keempat, di dalam sehari semalaman ini kita ada waktu untuk berusaha menafkahi keluarga. Ada waktu untuk itu. Nah, bila kita bisa mengelola yang demikian, maka kita dianggap sebagai al-aqil, orang yang berakal. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi dalam 24 jam itu guring kada dihitung. Jadi guring kita berapa? Misalnya yang kita cukup 8 jam, itu paling banyak guring. Lebih pada itu, ujar Imam Ghazali, kada manusia. 8 jam itu sudah paling full guring. Nah, jadi waktu 24 jam, 8 jam itu kita guring itu artinya nilainya 0. Kada jadi napa-napa, kada ada dosa, kada ada pahala. Ini guring nang kada ada niat apa-apa, guring semata guring. Orang nang mengertinya guring berniat untuk hak tubuhnya, berniat agar supaya kuat bangunnya kaina. Nah, itu jadi ibadah guringnya. Ini guring nang biasa 8 jam.
Kalau niatnya baik, makin bagus lagi guring itu. Ada niat-niat guring supaya guringnya jadi ibadah. 8 jam. Jadi yang tersisa waktu lagi berapa? 16 jam. 16 jam lagi waktu. Nah 16 jam inilah yang kita bagi 4. 16 jam inilah yang dibagi 4. Saparapat itu mestinya untuk urusan duniawi. Nah saparapat untuk urusan duniawi. 3/4-nya urusan akhirat. Berapa seperapatnya? 4 jam lah. Nah 4 jam berarti 12 jam lagi. Nah 12 jam itu kita gunakan untuk ibadah, menuntut ilmu. 12 jam itu kita gunakan lagi untuk sembahyang, untuk zikir, untuk membaca Quran, untuk silaturahmi, untuk kebaikan-kebaikan.